Radio Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Raja Isi senang sekali di siang hari ini. Saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra JIC di sebuah program Bincang Bisnis Muslim. Alhamdulillah di setiap hari Kamis di jam seperti saat ini kita baru saja mungkin rehat siang, istirahat, sholat dan makan siang, dan hari ini mungkin saat ini mungkin mitra baru saja kembali memulai aktivitasnya. Untuk menemani Anda semua mitra JC sambil menjalankan aktivitas, kami hadirkan Bincang Bisnis Muslim, dan hari ini kita sudah memasuki edisi yang ke-37 mitra JIC. Wah, luar biasa. Di 37 ini sudah berapa episode nih atau berapa seri yang sudah kita ikuti? Kalau di beberapa pertemuan mungkin karena kesibukan dan lain hal, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di BBM edisi yang ke-37. Nah mitra, untuk edisi kali ini kami sudah siapkan satu tema untuk menjadi bahan diskusi kita bersama, karena Anda lihat tema ini tema yang sangat menjadi buah bibir begitu ya, karena juga banyak pelaku usaha, pelaku bisnis, pemodal besar gitu ya, yang berinvestasi melakukan hal yang ini juga. Tapi kita lihat dari sisi sudut pandang muamalah, seperti apa sih sebenarnya dari yang akan kita bincangkan hari ini. Sebelum kita masuk di perbincangan tentang tema ini, Anda ingatkan kembali bahwa siaran kita bisa diikuti di 107.7 FM dan juga di audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, dan juga di Facebook kita Radio JIC. Dan seperti biasa mitra, kami juga akan upload siaran kita ini di channel YouTube kami JIC TV. Untuk itu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari siaran kita ini, dari kajian-kajian ekonomi Islam ini terus mengalir kemanfaatannya, terus bertambah kemanfaatannya. Mitra JIC, Bitcoin, cryptocurrency, ini bagaimana sih dalam pandangan muamalah kontemporer mitra JIC? Karena pernah di 2017 ini Bitcoin ini ada di titik puncaknya mungkin ya dari harga. Karena dulu di awal-awal itu baru dihargakan satu Bitcoin itu 50. Tapi berlipat persentasi gitu kan, persentase peningkatan harga dari Bitcoin nyampe di 130 juta dari satu Bitcoin itu. Apakah benar? Nanti kita akan coba berdiskusi bersama kedua narasumber kita. Dan rupanya dari 2017 ke sini pun tidak stabil dari nilai dari Bitcoin tersebut atau cryptocurrency ini. Nah, seperti apa kalau Islam melihat? Ada unsur apa di dalamnya? Kita akan melihat dari sisi hukum Bitcoin, karakter Bitcoin seperti apa. Apakah mungkin Bitcoin ini atau cryptocurrency itu akan hilang nilai atau seperti apa? Untuk itu mitra Jesse, pas sekali untuk Anda yang bergabung saat ini. Apalagi nih bagi mitra yang mungkin sudah mengenal investasi di Bitcoin ini. Karena rupanya mitra Jesse, kalau Anda lihat di beberapa informasi, ada sebuah marketplace yang cukup besar yaitu Bitcoin Indonesia. Sekarang itu di 2017 itu sudah masuk di membernya 1 juta. Artinya pangsa pasar yang cukup besar ya gitu kan. Dan bahkan transaksi itu dalam sehari itu 100 miliar rupiah. Wah, itu juga bukan dalam nilai yang kecil. Untuk itu mitra JC, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini, atau pemerintah sendiri menilai seperti apa, dan Islam juga memandang seperti apa. Sudah hadir Dr. Kausar Riza Salman dan Dr. Nanang Son Haji, yang keduanya banyak menghabiskan waktu itu di Akuntan Indonesia untuk Jawa Timur, juga sebagai akademisi di bidang akuntansi, dan juga menulis dan juga penelitian yang berkaitan dengan dunia yang sekarang kita hadirkan untuk Anda, perbincangan bisnis muslim. Ada Dr. Kausar. Assalamualaikum Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Apa kabar Dr. Kausar? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Senang bisa kembali hadir di Bincang Bisnis Muslim kita sore hari ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Dok sudah bergabung. Ada juga Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi dan seluruh partisipan. Sehat Dr. Nanang? Alhamdulillah sehat Bang Andi. Mudah-mudahan Bang Andi dan seluruh partisipan juga sehat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih. Cuman Bang Andi jadi gedebak-gedebak nih karena baru saja rapat di kampus, jadi wah kayak orang sibuk ya, udah kayak orang bener ya. Jadi mohon maaf nih untuk Mitra JC, para partisipan sudah bergabung. Terus minta maaf Andi untuk kedua narasumber kita. Padahal dari pagi sudah sangat siap sekali, tapi rupanya qadarullah agak telat nih ya. Tapi mudah-mudahan senyum Dr. Nanang, senyum Dr. Kausar membuat Andi semakin pede untuk melanjutkan siaran kita hari ini. Baik, Dr. Kausar terlebih dahulu seperti biasa untuk memaparkan dari sudut kacamata Islam, dan hari ini sepertinya harus kita berikan pandangan yang lebih luas lagi tentang Bitcoin atau cryptocurrency di Indonesia, karena memang tidak cuma di Indonesia ya, rupanya booming itu di luar sana juga sangat luar biasa. Tapi kadang pemerintah di luar sana pun banyak yang tidak memberikan peran yang cukup kuat ya. Baik, Dr. Kausar, Anda berikan kesempatan untuk memaparkan pertama. Fadol, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bang Andi, Dr. Nanang, seluruh mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di edisi yang ke-37 ya. Betul. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat ya. Dan hari ini akan kita bahas berkaitan dengan cryptocurrency ya. Cryptocurrency dalam sudut pandang muamalah kontemporer. Kita membahas dalam kajian atau pandangan akademik ini, Bang Andi. Ya, yang pertama yang harus kita pahami adalah karakteristik dari Bitcoin ya, karakteristik dari cryptocurrency. Sebetulnya kripto ini kan banyak sekali contoh atau jenisnya, dan Bitcoin itu atau kita biasanya singkat dengan BTC itu kan salah satunya. Kalau yang lainnya ada Anacoin ya, mungkin ada Umacoin ya, ada juga Umicoin dan yang lain. Banyak sekali contohnya kalau di dalam cryptocurrency ini. Tapi kita ingin sampaikan bahwasanya perdagangan cryptocurrency ini cukup banyak sekali, nggak hanya di satu negara tapi hampir di seluruh negara. Dan transaksinya itu beda dengan saham dan juga beda dengan transaksi yang lain. Kalau saham itu ada jam bukanya dan juga ada jam tutupnya ya. Sedangkan kalau di cryptocurrency ini 24 jam. Kalau dalam satu bulan 30 hari, dalam satu tahun 365 hari itu transaksinya non-stop. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi investor itu juga lebih kecil dari sisi modalnya. Dibandingkan dengan saham yang pembeliannya minimal 1 lot ya, 100 lembar, ini cryptocurrency ini hanya minimal 30.000 ya, minimal 30.000. Ya, beda juga dengan kalau kita berinvest di reksadana. Reksadana ini ada yang minimal 100.000 dan seterusnya. Prinsipnya dari sisi investor. Kemudian juga ini merupakan bentuk dari digitalisasi ini ya, jadi serba digital semuanya dan terikot ya. Jadi kalau kita di accounting itu ada pencatatan, ada pembukuan, ini pembukuannya sudah tersistem dengan terikot dengan secara otomatis, semuanya serba digital ini. Ya, kemudian juga ini internasional, ini pasarnya internasional, dan kita tahu ya, cryptocurrency ini di sebagian mungkin ada yang menggunakan sebagai media pembayaran. Ya, contohnya banyak sekali tadi kita sudah sampaikan juga di awal, ada Bitcoin, ada Ethereum, kemudian juga ada Anacoin dan seterusnya. Kita ingin melihat dari sudut pandang syariah, apakah transaksi Bitcoin ini ya, apakah kita menggunakan pandangan ini sebagai sebuah mata uang ya, ataukah ini kita sebut sebagai sebuah komoditas ya.
Karena kita lihat fluktuasi harganya sangat luar biasa ini. Fluktuasi harganya sangat luar biasa. Fluktuasi harganya itu bahkan kenaikan dalam hitungan jam, ya, kemudian juga dalam hitungan hari, ya, bahkan dalam hitungan bulan itu sangat luar biasa. Fluktuasi harganya ini sangat luar biasa. Bitcoin ketika pertama kali muncul di tahun 2013 itu harganya masih 1 juta, ya, harganya masih 1.300.000. Ini sekarang per berapa ini sekarang 27 Mei ini harganya sudah 561 juta ini. Harganya naiknya 44.588%. Dari 1 juta menjadi 561 juta. Kemudian di tahun 2001, 1 April 8 April 2001 ini harganya 936 juta per koin. Menjadi sekarang harganya 576. Jadi turunnya juga sangat luar biasa. Naiknya luar biasa, turunnya luar biasa. Kita akan melihat dari sudut pandang syariah. Yang pertama, coba kita melihat kalau Bitcoin itu atau cryptocurrency itu, kita lihat currency itu kan mata uang, ya. Kripto itu ya digital lah, ya, mata uang elektronik atau mata uang digital kalau kita misalnya mengartikan itu sebagai sebuah mata uang. Kita coba refresh, ya. Kalau berkaitan dengan mata uang itu, apakah syarat-syarat terjadinya transaksi mata uang itu sudah tercapai dalam akad cryptocurrency ini? Nah, kita lihat dalam sebuah hadis, ya, dalam riwayat Abu Ubadah bin As-Samit, bahwasanya Rasul mengatakan azhab bidzhab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasyair bisyair wat tamru bit tamr wal milhu bil milh mislan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin. Ya, jadi kalau jual beli, ya, jualah emas dengan emas, ya, perak dengan perak, ya, kemudian gandum dengan gandum kualitas baik, gandum dengan gandum kualitas yang jelek, kualitas yang kurang baik, ya, kemudian garam dengan garam itu harus sama, ya. Kurma dengan kurma, garam dengan garam itu harus sama, ya, mislan bimislin sawaan bisawain. Dan juga yang kedua, yadan biyadin, jadi harus tunai. Fa'idah talafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Dan jika terjadi perbedaan, ya, perbedaan jenis, ya, misalnya antara perak dengan perak, ya, antara emas dengan perak, ya, kemudian rupiah dengan dolar, ya, kemudian cryptocurrency ini Bitcoin, ya, misalnya dengan rupiah, ya, atau Bitcoin yang satu dengan Bitcoin yang lain, ya, itu jenisnya berbeda. Maka kata Rasul fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka jualah sehendakmu, sesukamu jika dilakukan secara tunai. Jadi syaratnya harus tunai. Syaratnya harus tunai. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan az-zahabu bil wariqi riban illa ha'a wa ha'a. Illa ha'a wa ha'a. Jual beli, ya, emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Ini antara emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Jual beli antara cryptocurrency yang satu dengan cryptocurrency yang lain, ini kan sudah beda jenis. Maka bisa menjadi riba ketika dilakukan kecuali dilakukan secara tunai. Ya, cuman sekarang yang menjadi persoalan, ya, kalau ini adalah merupakan mata uang, ya, itu ada nggak serah terima secara tunai? Dan itu yang jadi persoalan. Padahal kita sendiri juga tidak tahu, ya, tidak tahu apakah wujud dari cryptocurrency itu, ya, apakah ada wujudnya atau tidak, ya. Tapi prinsipnya kalau itu sebagai sebuah currency atau mata uang, itu biasanya ada dua syarat, Bang Andi. Yang pertama, ditetapkan atau diterbitkan oleh otoritas pemerintah
negara yang sah, dan yang kedua diterima oleh seluruh masyarakat sebagai media pembayaran, sebagai nilai tukar. Dan cryptocurrency ini hanya beredar pada komunitas-komunitas tertentu, dan juga tidak diterima oleh seluruh negara. Ya, bahkan di negara kita aja belum diterima sebagai media pembayaran yang sah, dan juga masyarakat tidak bisa menerima secara utuh ya, atau secara menyeluruh terkait dengan pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency ini. Itu kan sebuah persoalan juga, persoalan cryptocurrency sebagai mata uang atau sebagai nilai tukar, dia menimbulkan persoalan dari sisi tadi tidak bisa dilakukan serah terima secara tunai. Padahal kalau ada transaksi tadi ya, transaksi pertukaran antara satu dengan yang lain itu harus dilakukan secara tunai. Ya mungkin nilainya kan berbeda ya, satu cryptocurrency dengan cryptocurrency yang lainnya kan berbeda, nggak sama ya, Bang. Ada yang nilainya besar, ada yang nilainya masih kecil ya. Misalnya kalau Bitcoin nilainya sekarang 540 juta ya. Kemudian Ethereum itu nilainya 38 juta ya. Kemudian BNB nilainya 5 juta, kan berbeda-beda nilai, sehingga ketika terjadi misalnya pertukaran antara yang satu dengan yang lain itu ya harus dilakukan secara tunai. Itu yang tidak bisa dipenuhi ya, pertukaran secara tunai dalam cryptocurrency ini, Pak Nandi. Itu dijelaskan secara utuh itu dalam fatwa nomor 28 oleh fatwa MUI ya. Fatwa nomor 28 berkaitan dengan jual beli mata uang. Sehingga dalam jual beli mata uang itu dijelaskan bahwa itu boleh dilakukan ya, tidak untuk spekulasi. Ya, untuk spekulasi ya ada kebutuhan untuk transaksi atau untuk berjaga-jaga ya. Dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis harus sama dan secara tunai. Kalau yang cryptocurrency ini ya tentu berlainan jenis ya. Baik mata uang rupiah dengan cryptocurrency itu atau antara cryptocurrency yang satu dengan yang lain, maka harus dilakukan secara tunai pada saat transaksi itu terjadi. Dan yang menimbulkan masalah itu juga ada transaksi spekulasi tingkat tinggi nih, Bang. Iya. Spekulasi tingkat, tadi harganya bisa naik ratusan bahkan ribuan persen ya. Sehingga orang itu melakukan transaksi pembelian cryptocurrency itu lebih kepada spekulasi untuk beli ketika murah, kemudian dia jual ketika mahal. Itu hanya spekulasi aja, dan itu spekulasi itu ya masuk dalam kategori maisir. Itu yang pernah kita bahas, maisir. Dan kalau kita bicara gharar yang merupakan bagian dari maisir, ini ghararnya fahish, ghararnya sangat besar. Kalau gharar itu ada gharar yang yasir yang pernah kita sampaikan, gharar yang sifatnya kecil karena resiko bisnis, resiko usaha itu mesti ada gitu. Tapi ya resiko yang melekat ke bisnis kan nggak masalah. Tapi resiko yang berkaitan dengan gharar ya dalam jumlah yang besar ini itu yang yang tidak boleh, karena pasti akan memberikan kemudorotan bagi para pelakunya, para pihak-pihak yang bertransaksi. Ada pihak yang diuntungkan dan pasti banyak juga pihak yang dirugikan. Itu menimbulkan, kalau dalam bahasa kita ini khotor. Khotor itu artinya menimbulkan bahaya. Itu nanti sebelum kita perdalam lagi, misalnya kalau cryptocurrency ini apakah kalau mata uang ya banyak sekali kelemahan atau banyak sekali hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Terus bagaimana kalau cryptocurrency itu sebagai investasi atau sebagai komoditas atau investasi? Apakah syarat-syarat compliance syariah compliant itu terpenuhi? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Baik, Dr. Kausar, terima kasih. Andi ingatkan kembali untuk Mitra JC, Anda masih bergabung bersama kami di 107.7 FM di program Bincang Bisnis Muslim.
dan kita sedang berbicara tentang Bitcoin atau cryptocurrency, bagaimana tentang sudut pandang muamalah kontemporer. Nah, menariknya lagi, Dr. Nanang, Andi akan ke Dr. Nanang nih, karena rupanya tidak saja muamalah kontemporer yang memberikan sudut pandang dalam hal ini, tapi juga pemerintah, karena bukan otoritas pemerintah, sehingga legalisasi dari cryptocurrency ini perlu dipertanyakan. Padahal kita tidak bisa menutup mata hari ini dari jumlah misal 1 juta member di Bitcoin, sebuah marketplace di Indonesia, dengan jumlah transaksi Andi baca itu sampai 100 miliar di tahun 2017 misalnya, itu kan cukup luar biasa animonya. Padahal sisi lain pemerintah sendiri tidak melegalkan ini semua. Dr. Kausar, kalau kita melihat semua yang ada di lapangan hari ini untuk cryptocurrency, untuk ke depan seperti apa nih? Kalau tadi sudut pandang muamalah kan unsur spekulasi cukup tinggi karena harga tidak menentu, satu saat turun, satu saat juga naik, dan sisi lain juga ada unsur goron ya. Kalau Dr. Nanang Sonaji melihat seperti apa ini, Dok? Ya, baik, terima kasih Bang Andi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini berdiskusi berkaitan dengan ilmu. Mudah-mudahan ini juga membawa keberkahan ilmu bagi kita semua. Amin. Nah, berkaitan dengan Bitcoin ini memang sangat menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya yang sangat mendasar dan menjadi keresahan dari masyarakat secara umum itu adalah sebenarnya aspek standing legalnya itu apakah sudah firm, artinya sudah firm itu sudah baku dan sudah memperoleh legalitas terutama dari otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia ya selaku otoritas yang memang membidangi berkaitan dengan suatu currency atau sebagai alat pembayaran ya, sesuatu dikatakan sebagai alat pembayaran. Jadi kalau kita lihat begitu ya, memang Bitcoin ini adalah merupakan salah satu pembayaran baru di dunia, dia bentuknya virtual currency ya. Memang transaksinya adalah menggunakan transaksi di dunia maya begitu. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia Bitcoin ini pernah dianggap sebagai alat transaksi yang tidak sah ya. Iya. Kalau kita menelusur dari histori bagaimana perjalanannya di Indonesia itu dalam tahun 2014 gitu ya, bahwa Bitcoin itu hanya merupakan virtual currency yang bukan merupakan mata uang atau bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Pada saat itu memang sudah dinyatakan secara jelas bahwa bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kemudian Bitcoin ini melalui komunitasnya di Indonesia begitu ya, cukup besar dan semakin besar. Dan pada akhirnya Kementerian Perdagangan melalui pengawasan perdagangan singkat dengan PEPTI dan perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini mengeluarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapak Pepti. Setidaknya itu ada 4 yang terbaru itu peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Nah, cuman yang perlu kita kritisi di sini Bang Andi dan seluruh ketika ada suatu alat atau ada suatu bentuk yang kemudian dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah yang bisa dilakukan di suatu negara, maka ini sebenarnya otoritasnya bukan di ranahnya Bapak, adalah otoritasnya OJK dan BI. Nah, sampai dengan tahun ini kita tidak melihat dan tidak menemukan bahwa OJK maupun BI mengeluarkan itu. Justru yang mengeluarkan adalah Bapepti. Sedangkan Bapepti ini kalau kita amati, kita kritisi, cenderung pada wilayah komoditas. Komoditas artinya Bitcoin itu dianggap sebagai suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Seperti komoditas yang lain ya, seperti emas, seperti juga saham, obligasi dan seterusnya, atau portofolio keuangan yang memang diperdagangkan di pasar komoditas keuangan. Tapi di sini tidak disebutkan sebagai alat pembayaran. Artinya apa? Jika kita ingin bertanya, di mana legal standing dari cryptocurrency ini, apakah bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, terutama di Indonesia, maka jawabnya adalah tidak bisa.
Karena belum ada aturan yang melegalkan itu. Dan secara jelas bahwa kripto ini adalah dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi sampai dengan saat ini ya, bahwa masyarakat umum sepakat berdasarkan legal standing yang ada bahwa mata uang kripto itu bukanlah suatu currency, tidak bisa diartikan sebagai alat pembayaran yang sah atau mewakili suatu negara, tetapi dia dipandang hanya sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Karena tadi sepakat dengan kalau kita bicara tentang currency mata uang, tentu saja rupiah. Itu yang menentukan otoritasnya itu adalah Bank Indonesia. Makanya di sana ada tanda tangan ya Gubernur BI, terus kemudian bagaimana satu currency itu berlaku, nilainya itu harus tetap, dia tidak boleh fluktuatif. Kita tidak pernah menemukan bahwa uang intrinsik dengan nominal 50.000 kemudian nominalnya itu akan naik dalam 2 minggu ke depan menjadi 52.000. Tidak. Dia tidak akan bisa berubah nilai nominalnya seiring dengan elastisitas pasar. Berbeda dengan kripto ini. Kalau kripto ini dia harganya itu bisa ditentukan oleh harga pasar begitu. Harga pasar sebagai contoh saja kalau kita lihat gitu ya, bagaimana kemudian tanggal 4 Januari 2021 itu nilai satu Bitcoin itu sudah setara dengan 30.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 414 juta. Padahal sebelumnya tadi Pak Dr. Kausar menyampaikan di tahun 2017, gitu, tahun 2017 itu nilainya berapa Mas Ian? Belum sampai pada 30.000, sampai pada 30.000. Nah, ini artinya ada pergerakan, ya ini artinya ada pergerakan yang ditentukan oleh pasar. Sedangkan mata uang yang sah sebagai pembayaran itu tidak boleh terpengaruh dengan harga pasar. Satu lembar 100.000, ya, satu lembar 100.000 sampai kapanpun kalau di Indonesia nilai 100.000. Beda halnya kemudian kalau kita menggunakan banknote, kita mau pergi ke Singapura, maka kita tukarkan dengan dolar Singapura. Nah ini tentunya harga ini beda lagi karena ini merupakan transaksi valuta. Tetapi kalau nilai rupiah 100.000 rupiah dijadikan sebagai currency, maka harus dua nilai. Yang pertama adalah nilai intrinsik, kemudian ada nilai nominal ini tidak berubah selama di dalam negeri atau di mana currency tersebut. Tapi ketika dia harus ditransaksikan menjadi valuta asing, ini memang nanti berkaitan dengan harga pasar, kurs jual dan kurs beli. Mungkin begitu Bang Andi, sementara supaya benar dan partisipan di jam ini bisa baik. Kembalikan ke Bang Andi. Oke. Baik, Mitra JC, kita masih di bagaimana Bitcoin atau cryptocurrency ini dari sudut pandang muamalah kontemporer. Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Nanang, ada yang mengindikasikan sebagai alat tukar, ada juga sebagai investasi, tapi komoditas juga. Ya, kalau Dr. Kausar ini kita melihat dari MUI sendiri, tadi kita menyebut-nyebut MUI. Dalam hal ini memposisikan cryptocurrency atau Bitcoin ini, Dok, sesuatu yang tegas terlarang atau masih dalam tanda kutip dibolehkan, tapi dengan catatan gitu. Seperti apa nih Dok sebenarnya? Tanpa kita melihat pemerintah sendiri. Kalau tadi kan secara otoritas memang bukan pemerintah juga belum mengaminkan ini menjadi alat tukar gitu dari cryptocurrency ini. Seperti apa nih Dok? Baik, terima kasih Bang Andi. Kalau tadi kita sampaikan jika dianggap sebagai mata uang, memang regulasinya kan di OJK dan BI. Ya. Sampai sekarang belum ada regulasi yang menetapkan itu dan juga memang nggak ada pengawasannya. Tapi kalau untuk komoditas, yaitu sudah selama ini ditangani oleh Bapepti ya dari Kementerian Perdagangan. Nah,
dari sudut pandang Majelis Ulama Indonesia itu sudah jelas di dalam fatwa nomor 28 tadi yang saya sampaikan ya Bang Andi dan juga Mitra JIC, kalau itu merupakan sebuah transaksi jual beli mata uang, maka melihat dari fatwa itu ya, maka cryptocurrency ya penuh dengan spekulasi, untung-untungan ya, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan juga yang penting juga kalau ada transaksi mata uang yang berbeda atau berlainan jenis, maka mestinya dilakukan secara tunai ya, meskipun dengan menggunakan nilai tukar yang ada ya pada saat ditransaksikan. Ya, ini penukaran secara tunai juga tidak bisa kalau dengan menggunakan sistem istilahnya jaringan itu ya, peer to peer, tapi dengan menggunakan blockchain itu ya, itu tidak bisa ya. Ya, sehingga dalam fatwa itu merujuk pada fatwa itulah, maka Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa Bitcoin itu ya sebagai investasi dilarang ya. Menjelaskan dalam poin-poin itu Bang Andi, salah satu poinnya menjelaskan bahwa Bitcoin itu untuk investasi hukumnya diharamkan ya, karena hanya sebagai alat spekulasi, bukan untuk investasi. Tetapi ya MUI itu menyampaikan bahwa Bitcoin itu sebagai alat tukar itu hukumnya dibolehkan ya, dengan syarat harus ada serah terima dan sama kuantitas jika jenisnya sama, dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus takobut ya, secara ya serah terima secara langsung dengan menggunakan nilai yang berlaku. Tapi syaratnya kan tidak terpenuhi ya, syaratnya serah terima kan nggak terpenuhi dalam cryptocurrency ini, sehingga menurut saya yang seharusnya adalah bahwa Bitcoin itu apakah dia sebagai mata uang malah sebetulnya tidak cocok juga, karena nggak terpenuhi ya dua syarat tadi yang kita sampaikan ya, diterbitkan oleh otoritas dan diakui oleh negara ya, dan kemudian diterima penggunaannya oleh masyarakat secara umum. Ya, kalau MUI masih menjelaskan Bitcoin dari sisi investasi yang diharamkan, tetapi dari sisi hukumnya mubah sebagai alat tukar. Tetapi kan alat tukar ini tidak bisa diterima oleh negara dan tidak diakui juga oleh masyarakat. Sehingga baik kedua-duanya, baik dari sisi mata uang juga masih masalah ya, kemudian juga dari sisi komoditas ya, dari sisi investasi ya bermasalah juga itu. Tapi nanti sebetulnya ada ada celah yang kita harapkan ya nanti, karena tadi kita sampaikan ada beberapa sisi positif dari cryptocurrency ini, yang mungkin nanti ada cryptocurrency syariah, tapi nanti itu seperti apa gitu ya, yang mungkin perlu dipikirkan secara bersama-sama. Itu mungkin bisa diakui ya oleh suatu negara ya. Kalau misalnya ada pengakuan dari suatu negara, otoritas yang menangani itu ya OJK dan BI yang mengakui itu sebagai mata uang, ya bisa kan berarti cryptocurrency. Atau misalnya mungkin kalau seperti kita di dalam perdagangan saham itu kita punya bukti kepemilikan saham ya, dan itu ada terikot semuanya secara lengkap di KCI ya, Custodian Central Efek Indonesia. Itu semuanya, kalau kita ingin tahu kepemilikan surat berharga kita, ada semuanya di situ. Yaitu yang dikaitkan dengan ini. Atau mungkin yang juga sekarang juga lagi dengan menggunakan sukuk yang ada underlying asetnya. Tapi sepanjang itu belum dilakukan ya, dengan kondisi cryptocurrency sampai sekarang ini, itu fluktuasi harganya yang sangat tinggi, sehingga berakibat pada dampak yang sangat besar nanti, yang bisa merugikan pelaku di sini. Ada unsur al-jahalah yang sangat tinggi juga Bang Andi. Tadi naik turunnya itu sekian persen, dan itu termasuk dalam kategori horor yang
fahish, horor yang berat atau horor tingkat tinggi itu. Ya, dan juga mungkin kalau ini misalnya apakah kalau cryptocurrency dianggap sebagai komoditas ya, karena dalam aturan menjadi ranahnya Departemen atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang ada di Kementerian Perdagangan, ini kita perlu perdalam lagi ya, bahwa wujud fisiknya sampai sekarang ya kita juga belum tahu ini wujud fisiknya apa ini. Kalau komoditas seharusnya kan merupakan barang yang berwujud ya, bukan intangible asset, bukan barang yang tidak berwujud. Kan tidak jelas sampai sekarang, kan mungkin para pelakunya sendiri juga nggak tahu cryptocurrency ini seperti apa bentuknya itu. Ya, kalau memang itu dianggap sebagai sebuah komoditas, atau kalau dalam bahasa syariah itu dikatakan sil'ah atau bidoah, sil'ah bidoah. Dan bahkan dalam sebuah hadis itu, dalam riwayat Hakim bin Hizam, Rasul mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual ya barang yang belum kamu miliki. Jadi kalau di dalam perdagangan cryptocurrency ini kan luar biasa. Ini kita lihat belum kita miliki karena barangnya belum kita terima, itu sudah ada pertukaran, ya sudah dijual. Padahal barangnya belum kita terima. Ya, sehingga bertentangan dengan hadis yang tadi kita sampaikan, lah tapi malah seindah, jangan kamu jual apa yang belum kamu miliki. Itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau kita melihat perkembangan digitalisasi yang terus meningkat ya, dan saya melihatnya juga adanya cryptocurrency atau dianggapnya mata uang virtual atau digital, karena memang adanya teknologi digital yang terus meningkat. Kita tidak kelihatan kan wujudnya, beda dengan uang kertas atau dinar, dirham atau emas, perak gitu ya. Nah, untuk meyakinkan bagi kaum muslimin ini, dari sekian banyaknya Bitcoin dari membernya, baik yang investasi atau sebagai komoditas, agar kembali bahwa muamalah kontemporer juga memberikan sebuah pandangan bagaimana untuk mata uang atau nilai tukar atau juga sebagai alat investasi. Dr. Anang mungkin bisa memberikan satu penjelasan bagi kaum muslimin yang hari ini mungkin jadi bagian penting sebagai pelaku investasi, entah sebagai alat tukar yang cenderung menggunakan cryptocurrency. Seperti apa nih Dok harusnya nih yang harus dibentengi oleh setiap kaum muslimin dalam hal ini menyikapi Bitcoin atau cryptocurrency? Oke, baik. Terima kasih Bang Andi. Jadi bagi saudara-saudara muslim, bagaimana kita menyikapi Bitcoin ini ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu juga pernah sebenarnya mengkritisi dan juga menghadapi sebelas catatan yang berkaitan dengan Bitcoin. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Namun secara umum dari catatan itu disebutkan bahwa Bitcoin ini adalah sebagai investasi yang lebih dekat pada gharar atau spekulasinya cukup tinggi, sehingga cenderung nanti merugikan kepada pihak pemegang dari komoditas Bitcoin itu sendiri maupun saudara-saudara atau rekan-rekan kita yang bertransaksi dengan Bitcoin. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena keberadaannya Bitcoin itu sendiri tidak ada aset. Tidak ada underlying aset. Kalau di dalam finansial fundamental itu ya sesuatu yang bisa dijadikan suatu komoditas yang cukup stabil itu ketika dia memiliki underlying aset. Jadi ada aset pendukungnya. Sedangkan Bitcoin ini tidak, sehingga harga itu relatif tidak bisa dikontrol. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol pasar. Kalau pasar siapa yang bisa mengontrol? Tidak ada. Pasar itu hanya oleh kekuatan demand and supply, kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, karena inilah kemudian masuk ke dalam ranah spekulasi. Ranah spekulasi. Nah, spekulasi ini dekat sekali dengan gharar. Nah, oleh karena itu yang patut kita jadikan benteng di sini adalah bahwa Bitcoin itu kita artikan sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang yang sah bertransaksi. Namun komoditas Bitcoin itu sendiri
dalam aspek praktiknya itu lebih cenderung kepada sesuatu yang kurang baik, ada spekulasi di sana, ada gharar di sana, maka sebaiknya kita hindari. Karena apa? Mudorotnya lebih banyak ya, daripada manfaat. Ini yang kemungkinan menyebabkan ya, maka Bitcoin itu menjadi haram. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi dengan kondisi yang seperti itu? Ya sudah, kita jangan dekat-dekat dengan sesuatu yang haram, yang horor gitu ya, yang tidak jelas, yang dapat memberikan kemudaratan lebih besar. Kita tinggalkan saja. Banyak investasi-investasi lain yang secara syar'i itu ada tuntunannya dan kemudian lebih banyak ke masalah. Bang Andi bisa saya. Ya, baik, Mitra JC, kami bertemankan dengan orang-orang hebat juga di Zoom meeting ini dan pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda atau tanggapan yang mungkin sedikit agak beda yang sebelumnya. Tapi saya pikir setelah kita mendapatkan paparan dari Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang, pastinya untuk investasi dan juga untuk alat tukar harus selesai ya, tinggal di komoditas saja. Tapi bagaimana dengan Mitra JC? Apakah ada hal yang diskusikan bersama kita kali ini? Silakan teman-teman yang bergabung di Zoom meeting, boleh yang punya pertanyaan atau juga tanggapan atau juga sharing pengalaman, karena dunia bisnis ini terus dinamis. Bisa saja kita juga pernah bersentuhan dengan ini atau pernah juga ditawari oleh orang yang lebih duluan bergabung di investasi Bitcoin gitu kan. Boleh menjadikan perbendaharaan kita atau lebih kaya kita dengan pengalaman-pengalaman yang ada dari para mitra JC. Baik, Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang, kita akan menyapa mitra yang sudah bergabung nih. Sepertinya sangat menarik ini pertanyaan dari mitra GIC nih. Dari Pak Junaid nih, mau bertanya dok, konteks tunai zaman Rasul dan zaman digital ini berbeda tunai. Berbeda, tunai berarti kontan, sedangkan dalam dunia digital kontan bisa berarti barang atau jasa digital yang dibayar dengan uang digital. Pertukaran yang dilakukan antar individu yang saling mengakui alat pembayaran. Bukankah bisa dalam Islam katanya gitu. Ada hadis juga yang melarang pemerintah mengatur perdagangan dan harga. Nah, kayaknya dua pertanyaan ini. Berikut pertanyaannya, sejak tahun 2020 pemerintah Cina juga sudah mengarahkan perdagangan kepada mata uang digital. Nah, bagaimana bila nantinya pemerintah Indonesia akan mengarah ke uang digital dan juga mengakui Bitcoin dalam perdagangan? Apakah boleh dalam sudut pandang Islam? Nah, boleh Dr. Kausar dulu ya. Silakan dok. Baik, terima kasih Bang Andi. Pertanyaannya sangat bagus dan panjang sekali ya. Beberapa pertanyaan ini yang bisa kita sampaikan nanti. Yang pertama, alat pembayaran secara tunai itu juga sudah dijelaskan ya di dalam Fatwa nomor 28 bahwa transaksi valuta asing ya, kalau ini katakan cryptocurrency ini dikatakan sebagai mata uang kalau sudah diakui oleh suatu negara ya diakui sebagai media pembayaran atau sebagai valuta asing lah misalnya, maka transaksinya itu bisa dilakukan penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari, Pak Nandi. Ya, pembelian dan penjualan falas ini transaksi spot itu masih hukumnya dibolehkan, 2 hari itu masih dianggap tunai. Karena memang waktu 2 hari itu adalah waktu proses yang memang nggak bisa dihindarkan dalam transaksi, kalau transaksi internasional ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada hadis yang melarang pemerintah mengatur perdagangan dan harga. Memang secara asal itu harga diserahkan. Karena di dalam hadis dikatakan al-bai'u antarodin, ya jual beli itu adalah suka ya, sukarela antara penjual dengan pembeli. Jadi harga ya ditentukan berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli ya, dan juga nggak ada batasan berapa margin karena memang nggak ada dalil yang melarang itu, tetapi prinsip kemaslahatan ya
kemudian prinsip memudahkan, ya penjual yang memudahkan pembeli, ya, dan seterusnya juga pembeli yang memudahkan penjual itu, sehingga diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah itu dalam hal ini adalah untuk melakukan kontrol atau pengawasan, ya, sehingga kalau harganya tadi terlalu tinggi, seperti kalau di saham itu ada batas arah dan batas ARB, Bang Andi. ARB itu mentok pada angka berapa persen gitu ya. Arahnya juga mentok pada angka berapa persen. Itu ada batasannya kalau dalam transaksi. Nah, itu dalam rangka untuk mengontrol atau mengendalikan. Kalau seperti itu, yang penting tidak ada pihak yang dirugikan, ya, dan dalam rangka juga untuk melindungi kepentingan dari pihak pembeli, ya, masyarakat. Maka dalam kondisi itu dibolehkan, ya, kondisi di situ diatur, ya. Tapi pada asalnya atau pada hukum asalnya memang harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah dalam hal ini sebagai alat kontrol. Tapi untuk barang-barang kebutuhan pokok yang di situ merupakan hajat hidup masyarakat luas, ya, memang di situ ada kemaslahatannya juga pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap harga. Dan kalau Bitcoin itu sudah diakui sebagai satu mata uang yang resmi oleh suatu negara, ya seperti itu, ya bisa, berarti kan cryptocurrency bisa menjadi sebuah mata uang kalau gitu. Kalau sudah diakui oleh pemerintah, ya, dan masyarakat pasti akan menerima, ya, dan tidak menolak penggunaannya sebagai media pembayaran. Kalau dengan catatan itu tadi, makanya catatan kita juga kita sampaikan kalau Bitcoin itu misalnya jika diakui oleh suatu negara dalam sebagai mata uang, ya, sebagai mata uang resmi, dan juga masyarakat sehingga bisa menerima keberadaannya dalam penggunaan atau pembayaran, maka ya berarti boleh kalau gitu dalam hukum Islam. Dan kemudian Bitcoin itu juga kalau misalnya bisa dikaitkan seperti kalau dalam kepemilikan saham, ya, kemudian atau emas dan perak, ada wujudnya, Bang Andi, ada wujudnya. Atau seperti seolah-olah dalam suku itu, ketika pembeli suku kan diibaratkan ada underlying-nya dalam bentuk misalnya bangunan yang bisa disewakan atau modal usaha yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga ada bagi hasilnya. Jadi ada aset yang bisa mendasari diterbitkannya Bitcoin itu. Ya, ini mungkin kalau Bitcoin dalam perspektif yang nanti ke depan atau harapan kita. Itu kemudian sehingga nanti harapan kita, ya, bahwa nanti kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu pokoknya prinsipnya 3 hal, Bang Andi, yang harus kita, kalau kita ingin berkah, ya, maka harta atau pendapatan yang kita terima harus lepas dari adanya 3. Yang pertama harus lepas dari riba, kemudian yang kedua harus lepas dari gharar, dan yang ketiga harus lepas dari adanya kedoliman. Dan juga maisir termasuk di dalam gharar tadi. Dan kalau kita sudah terjebak di dalam pertukaran atau dalam perdagangan cryptocurrency ini sebagai seorang muslim, ada keuntungannya, maka keuntungan itu kita bisa salurkan kepada pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan raya, ya, sumbangan-sumbangan untuk kebaikan umat dan seterusnya. Tidak untuk kita konsumsi sendiri, tapi kita gunakan sebagai dana sosial. Itu seperti kalau dalam fatwa itu dikatakan sebagai kalau lembaga keuangan itu menerima dana yang haram tadi seperti riba itu, maka tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau kita sebagai masyarakat, dana yang tidak boleh kita gunakan sebagai konsumsi kita sehari-hari. Sehingga harus kita bersihkan, harus kita selamatkan, ya, kita dari pendapatan-pendapatan yang haram tadi, termasuk pendapatan bunga, termasuk pendapatan keuntungan dari cryptocurrency ini. Itu, Bang Andi. Iya, baik. Dr. Nanang nih, ini kan tadi Cina juga mengarahkan kepada perdagangan dengan uang digital gitu kan. Kalau Indonesia sendiri, kalau kita teropong nih, mungkin nggak arah ke uang digital ini kuat, dan peluang dari Bitcoin sebagai uang digital, padahal sudah jelas tadi sampaikan
ada beberapa hal yang menjadi sebuah prinsip spekulasi gitu kan. Terus Goror kemungkinan akan Bitcoin menjadi bagian dari uang digital atau tidak. Nih ada juga pertanyaan berikutnya, memiliki Bitcoin apakah juga harus dizakatkan? Dr. Anang seperti apa nih, Dok? Baik, jadi kalau kita lihat ya, kalau di Cina itu pertumbuhan makroekonominya dengan di Indonesia agak berbeda. Kalau di Cina itu dia surplus, nilai ekspornya lebih tinggi ya, daripada di Indonesia. Nah sekarang kalau kita fokus misalkan di Indonesia, ketika nanti contoh saja Bang Andi, ketika kalau kita menggunakan mata uang digital ya, cryptocurrency, kalau terjadi inflasi, di mana BI harus melakukan berbagai kebijakan ya. Kalau terjadi inflasi kan berarti jumlah barang yang beredar itu lebih banyak daripada jumlah uang yang beredar. Ketika misalkan uang itu dalam bentuk cryptocurrency, dari sisi makro itu regulator kesulitan nanti. Karena apa? Karena nilai surplus ekspor kita juga masih belum terlalu tinggi. Ekspor kita itu masih didominasi dari sektor migas gitu ya, dan beberapa non migas. Tapi pendapatan yang paling banyak dari kita itu adalah dari sektor pajak. Nah kalau misalkan di Cina, memang kita lihat detail dari transaksi perdagangannya itu sangat luar biasa, sehingga ketika dia menggunakan mata uang cryptocurrency, mungkin pemerintah tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau di Indonesia gitu ya, di test case saja gitu, misalkan kalau terjadi inflasi, bagaimana? Kan sulit. Sedangkan kalau kita yang menggunakan yang mata uang yang sekarang berlaku, nilai rupiah itu, ya ketika ada inflasi, maka kan pemerintah biasanya menggunakan TNP, Tight Money Policy, pengetatan uang. Jadi BI itu punya kewajiban seperti itu. BI itu salah satu fungsinya itu adalah dia mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keadaan yang bisa mempengaruhi ekonomi makro di Indonesia. Dan kemudian yang kedua, kita sepakat bahwa kalau di Indonesia itu kripto itu masih dianggap sebagai komoditas. Ya. Kita pemerintah tidak akan berpikir panjang atau tidak mau melakukan double currency gitu ya. Jadi ada currency yang sekarang dalam rupiah, nanti juga ada dalam bentuk cryptocurrency. Tentu saja nih buat pemerintah adalah merupakan suatu langkah yang nanti banyak menimbulkan risiko. Kita masih ingat dulu bagaimana rupiah kita mau didenominasi. Ya. Itu aja sampai sekarang aja belum bisa terwujud. Karena nominal kita terlalu tinggi. Dulu rencananya uang 100.000 itu didominasi 0,3-nya dihilangkan, jadi tinggal 100. Supaya apa? Supaya $1 itu jangan sampai menjadi 15.000 gitu ya. $1 itu sama dengan 15 rupiah. Itu aja masih sampai sekarang pemerintah ya dalam hal ini otoritas OJK masih belum bisa memutuskan apakah kita melakukan kebijakan denominator. Apalagi kalau kemudian memutuskan bahwa sesuatu yang memang nampaknya ini sebagai komoditas, kemudian kita geser menjadi sesuatu yang sifatnya adalah sebagai alat pembayaran. Ya, jadi sekali lagi ini kepada Pak Junet, pemerintah Indonesia sudah jelas sekali sampai dengan hari ini menolak bahwa cryptocurrency itu sebagai alat pembayaran yang sah. Dia hanya diposisikan sebagai komoditas. Sudut pandang syar'i tadi kita sudah lihat bahwa komoditas ini banyak menimbulkan berbagai kemudorotan, sehingga lebih baik ditinggalkan karena cenderung merugikan kepada si pemilik ataupun yang melakukan transaksi. Itu mungkin Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan zakat ya. Ya, Bitcoin apakah juga harus dizakatkan? Ya. Zakat itu berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Selama itu. Tapi kita lihat itu ini kan haram tadi kita udah sebutkan. Kalau sesuatu yang haram mau dizakatkan itu nanti bagaimana? Iya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Kecuali ini adalah komoditas yang halal, ya dari komoditas yang halal itu maka nanti kita harus tentukan ya nisbahnya selama 1 tahun berapa, kemudian dikonversi dengan nisbahnya ada untuk 80 gram emas itu. Nah, zakat sebesar 2%. Ya, seperti itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Junet, mungkin pertanyaannya jawabannya itu agak sedikit singkat ya karena memang waktu kita juga sangat terbatas. Oke. Saya kembali ke Bang Andi.
Baik, dok. Ini satu lagi nih harus kita jawab dari Mbak Khairi. Nah ini Dokter Kausar mungkin bisa jawab ini apakah pembelian Bitcoin berbeda dengan pembelian emas? Karena saya pernah membaca di beberapa website yang menyatakan bahwa Bitcoin is a digital gold dengan alasan bahwa karakteristik dari Bitcoin yang nyaris sama dengan karakteristik dari emas. Hanya saja emas memiliki wujud nyata, namun Bitcoin tidak memiliki wujud nyata. Lalu apakah investasi emas online yang tidak ada wujudnya itu juga diharamkan? Nah, bagaimana, dok? Iya, jadi kalau kita kembali pada bahasan tadi ya, kalau ini dikaitkan dengan underlying aset, ini underlying aset dalam bentuk emas online ini tidak jelas. Ya. Kalau underlying aset itu harus jelas, misalnya dengan emas, ya emas secara fisiknya ada, atau misalnya dengan yang lain, perak dan yang lain. Karena apa namanya, kalau kita bicara misalnya Bitcoin yang emas online ini, itu bisa bisa nilainya atau tidak berharga sama sekali, nilainya sampai $0. Memang tidak punya nilai sama sekali ya, karena harga dari kripto itu kan tergantung pada pasar ya, pada komunitas dan pasar itu, sehingga bisa jadi nilainya naik tinggi, turun, setelah itu tidak sama sekali, nggak ada sama sekali. Itu yang jadi masalah, karena kalau kita berinvestasi ya sampai kemudian habis investasinya, itulah yang dinamakan dengan spekulasi tingkat tinggi, sama dengan judi lah kalau kita sampaikan. Ya, sehingga ditinggalkan aja ya Bitcoin dengan digital gold ini, karena memang berbeda antara Bitcoin dengan emas itu. Yang lebih baik berinvestasi di emas yang offline aja, yang ada fisiknya, daripada yang digital ini yang tidak jelas, karena kita juga sampai sekarang tidak tahu wujudnya seperti apa itu, dan para pelakunya sendiri juga tidak tahu. Bang Andi, para pelaku kripto ini tidak tahu juga wujudnya itu seperti apa. Nanti kalau lama-kelamaan juga turun atau habis sama sekali nilainya, terus mereka juga mau dikemanakan. Beda dengan saham dan beda dengan suku itu. Kalau saham yang khususnya syariah itu kan kita punya bukti kepemilikan. Itu kan ada suatu saat bisa kita jual, dan ini ada, dan nilainya tidak sampai habis itu. Itu Bang Andi yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Khairina. Ya, sekaligus mungkin dok closing statement dari Dr. Kausar, karena kita sudah di penghujung kebersamaan, dok. Baik, jadi alhamdulillah apa yang sudah kita sampaikan ya mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, bahwasanya pada asalnya hukum muamalah itu adalah dibolehkan, al-aslu fil muamalati al-ibahah ila an yadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarang. Dalil-dalil yang melarang itu harus kita perhatikan dari aspek riba, dari aspek maisir, dan juga dari aspek kedzaliman. Praktek Bitcoin ini atau cryptocurrency secara umum itu akan menimbulkan khususnya persoalan dari sisi kalau ribanya itu dalam konteks di itu mata uang tadi ya, ribanya berarti riba nasiah karena ada waktu atau tempo, dan kemudian juga bermasalah dari sisi maisir. Kalau maisirnya di sini maisir yang fahish ya, atau horor yang fahish ya, horor tingkat tinggi ya, spekulasi tingkat tinggi. Sehingga praktik ini ya, saya memberikan saran kepada rekan muslim dan muslimah semuanya untuk meninggalkan praktek cryptocurrency ya, beralihlah pada penghasilan atau pada keuntungan syar'i yang lain yang banyak ya. Allah memudahkan kita, memberikan rahmat kepada kita dengan banyak sekali investasi yang halal. Itu aja Bang Andi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pemirsa CIC dan juga rekan-rekan semuanya di Zoom. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Dr. Nanang, silakan dok. Baik. Kalau kita lihat ya, Bitcoin itu sekali lagi bukan alat pembayaran, tetapi mata uang kripto hanya berlaku sebagai barang yang bisa diperjualbelikan saja. Meskipun sudah ada legal standing dari Bapepti, terlihat bahwa meski legal, namun Bitcoin di Indonesia sekali lagi hanya berlaku sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka saja. Dengan begitu bisa dikatakan kalau pembayaran dengan menggunakan Bitcoin itu adalah hal yang ilegal dan melawan hukum. Sehingga buat saudara sekalian ya harus bisa memahami hal ini agar kita terhindar dari sesuatu yang bisa melawan hukum dan akan berpihak. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini membawa keberkahan ilmu buat kita semuanya. Terima kasih Bang Andi.
Amin. Terima kasih sama-sama, Dok. Baik mitra, inilah akhir perjumpaan kita di Bincang Bisnis Muslim edisi yang ke-37. Lega rasanya kami sudah bisa mengantarkan dari beberapa hal penting termasuk di tema kita hari ini. Mudah-mudahan mitra ke depan kita semakin baik lagi. Bisnis kita terus ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan ikuti terus perkembangan Bincang Bisnis Muslim insyaallah di pertemuan berikutnya di edisi ke-38. Temanya apa? Insyaallah akan segera kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami bertiga serta para partisipan yang sudah bergabung di Zoom meeting. Maturkan terima kasih ini dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kosar, terima kasih Dok. Dr. Nanang, terima kasih. Ya sama-sama Bang Andi. Sama-sama Bang Andi. Bang Andi. Baik, kita langsung akhiri boleh ya Dok ya? Ya, silakan Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.